Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Seperti biasa agenda kita biasanya kita hari Jumat ya kombelnya, tapi karena besok Jumat ada kegiatan jadi kita laksanakan hari ini. Nah begini teman-teman, kemarin kan saya sampai hari ini juga sih masih dalam kegiatan program diseminasi PKB PJOK. Nah dalam kegiatan ini kan kemarin hampir 2,5 bulan yang lalu itu kan saya mendapatkan banyak ilmu. Nah karena itu saya mau berbagi bersama teman-teman di kombel kita. Dan kemarin ada di salah satu modul yang saya pelajari itu ada kegiatan untuk membuat program. Nah kemarin saya coba membuat program yaitu Santabe dan Setali. Nah Santabe itu senam, sehat, dan sarapan bersama. Kemudian untuk Setalinya itu sekolah tanpa bullying, seperti itu. Nah kenapa saya membuat program seperti ini? Nah latar belakangnya yaitu visinya itu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena kan sebenarnya itu PJOK itu kan kita di TK, jenjang TK itu sebenarnya sudah ada PJOK ya, lebih ke fisik motorik, cuma belum terstruktur dengan benar seperti itu. Jadinya visi yang saya buat itu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan juga pelibatan komunitas belajar kita, komunitas Ceria TK Abang Mandungan dalam melaksanakan program. Nah kemudian saya juga agak prihatin karena sekarang ini banyak anak-anak yang mager, malas gerak seperti itu karena pengaruh gadget seperti itu. Jadi mereka lebih suka bermain gadget daripada harus melakukan banyak gerak seperti itu. Jadinya itu anak-anak itu dampaknya itu mudah lelah sehingga kesegaran jasmaninya agak berkurang seperti itu. Nah untuk itu kita di TK Abang Mandungan ini kan mempunyai banyak aset dan juga modal utama seperti modal manusia, modal sosial, politik, lingkungan, finansial yang berkontribusi positif terhadap program yang akan saya laksanakan ini. Nah program ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk jenjang PAUD. Karena kita di TK ya, jadi temanya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya latar belakang selanjutnya yang memberikan saya ide untuk menerapkan sekolah anti bullying itu karena mulai tergerusnya moralitas peserta didik. Ya kan sekarang anak-anak dari TK, SD, SMP itu kan secara tidak sengaja itu mereka sering melakukan bullying seperti itu. Jadi memang harus kita misalnya kita sosialisasikan seperti itu. Jadi itu pendidikan moral itu memang sangat krusial untuk mencegah perilaku. Nah, kemudian yang paling penting yaitu untuk mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan program dari yang saya buat tadi, Santabe dan Setali, yaitu pertama untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah, yaitu komunitas kita. Kemudian mewujudkan peserta didik yang aktif. Kalau anak-anak TK itu kan biasanya aktif, ada yang kurang aktif, jadi kita memaksimalkan agar peserta didik menjadi aktif dengan aktif produktif, dengan olahraga yang bugar dan jiwa yang sehat. Kemudian membentuk karakter profil pelajar Pancasila yaitu dengan agar moralitas yang baik dan berlandasan pada ajaran agama. Kemudian mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik yaitu student agency melalui program yang berpihak. Nah, ini saya mohon izin ya teman-teman ya. Nah, untuk capaian program yaitu dengan pembelajaran PJOK SJL dengan pelibatan komunitas belajar sekolah itu agar raga bugar dan jiwa sehat dalam diri peserta didik. Kemudian profil pelajar Pancasila dalam peserta didik juga terakomodasi. Kemudian untuk student agency peserta didik. Nah, rencana langkah-langkahnya saya itu
untuk pekan pertama rencananya sih melaksanakannya mulai minggu depan, tapi nanti kita musyawarahkan lagi baiknya seperti apa. Untuk pekan pertama itu mungkin di pertengahan November ya. Ini langkah-langkahnya saya itu rencana ingin mengajak berdiskusi bersama kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik tentang rencana program Santabe dan Setali ini. Kemudian di pekan kedua di masih bulan November juga, akhir November mungkin kita langsung memberikan materi, yaitu tentang kebugaran jasmani, tentang gizi seimbang, pencegahan bullying, dan pelatihan senam. Mungkin nanti kalau untuk gizi seimbang kita bisa meminta bantuan dari puskesmas, atau kebetulan kan di kelas di POT kita kan ada yang ahli gizi juga, nanti mungkin bisa kita datangkan sebagai narasumber seperti itu. Mungkin untuk pelatihan senam kita juga bisa mendatangkan instruktur yang lebih kompeten seperti itu. Nah selanjutnya ini pekan 1 ya, masih 1, mungkin seminggu bisa 2 kegiatan. Kemudian yang pekan 2 itu pelaksanaan, jadi pelaksanaan senam sehat, sarapan sehat. Terus kita membuat anak-anak kita motivasi untuk bisa membuat poster anti bullying seperti yang mereka bisa, seperti itu. Nanti Bu Guru juga bisa memberikan contoh poster-poster bullying dari media Canva atau PowerPoint seperti itu. Kemudian untuk di pekan 3 Desember kita juga, jadi 2 minggu kita mengadakan pelaksanaan kegiatan. Nah kemudian untuk pekan 4 yaitu Desember itu nanti kita pelaksanaan kegiatan dan juga evaluasi program. Jadi nanti kita sebagai guru itu sebagai pemantau kegiatan peserta didik, kemudian melaksanakan evaluasi program itu nanti bisa dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah, peserta lainnya itu guru, staf, dan juga peserta. Nah kemudian struktur program dan mitra kombel. Nah ini waktunya yang sudah saya jabarkan tadi. Rencana saya akan mengambil pertengahan bulan November sampai dengan Desember 2024 selama 4 pekan, yaitu meliputi tahap sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian target peserta untuk program senam sehat dan sarapan bersama serta sekolah anti bullying adalah seluruh peserta yang ada di kelas A dan kelas B, yang kurang lebih pesertanya adalah 22 orang dengan rentang usia rata-rata 4-6 tahun. Kemudian tempatnya untuk pelaksanaan program senam sehat nanti kita bisa memakai di lapangan dekat sekolah atau bisa di halaman sekolah seperti itu. Tapi nanti untuk kampanye anti bullyingnya mungkin kita bisa memberikan materinya di dalam kelas. Ya, nah, kemudian ini peran kita dalam komunitas belajar dan rekan sejawat. Ini adalah komunitas kita belajar sekolah Kombel Sekolah Ceria TKA Pemandangan adalah sebagai mitra utama kita dalam pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian nanti rekan sejawat yang terlibat, dia nanti bisa membantu saya mungkin untuk menyusun modul B5, kemudian Bu Atik dan Bu Dino bisa mendampingi anak-anak sebagai pendamping proyek. Nah, kemudian kapasitas kelas dan sekolah. Nah, kita kan mempunyai 7 aset modal ya. Dalam kemarin modul yang saya pelajari itu kan kita sebisa mungkin memanfaatkan 7 aset yang ada di sekolah kita. Nah, seperti yang pertama ini aset modal manusia, nanti kita bisa mengerahkan seperti kepala sekolah, pengawas, guru kelas, peserta didik, orang tua atau wali, komite, dan yayasan. Kemudian untuk modal sosial yaitu nanti kita bisa mengajak seluruh unsur-unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Kemudian untuk aset modal politik kita bisa menggunakan kebijakan pimpinan yang pro terhadap program, mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Kita bisa minta dukungan Pak Duko atau Pak RT yang di sekitar lingkungan sekolah seperti itu.
Kemudian untuk aset modal agama dan budaya, yaitu kita mempunyai warga sekolah yang taat beribadah serta budaya saling berbagi dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Jadi nanti kita bisa meminta bantuan warga sekitar untuk membantu mensukseskan program Santapi dan Setali. Dan yang selanjutnya, aset modal lingkungan atau fisik itu berupa lingkungan sekolah kita yang asri, bersih dan nyaman, serta kita memiliki ruang kelas pakai digital seperti wifi, laptop, proyektor seperti itu, dan juga kita dekat dengan beberapa lapangan olahraga. Dan untuk aset modal finansial sendiri, kita kebetulan ada BOP reguler dan BOP kinerja yang mungkin bisa kita manfaat sebagai finansial utama dalam kegiatan proyek kita nanti. Nah, kemudian untuk rencana evaluasi, kegiatan evaluasi pelaksanaan program kita lakukan dalam bentuk rapat evaluasi, yaitu Bu Lydia sebagai kepala sekolah, Bu guru, staf, dan mungkin besok ada perwakilan POC seperti itu. Terus kita juga bisa melaksanakan evaluasi program dengan wawancara langsung kepada guru, staf, atau anak-anak untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program, kira-kira gimana programnya tentang Santapi dan Setali. Kemudian evaluasi dalam bentuk angket, jadi kita bisa mendistribusikan. Kemudian angket tersebut diisi oleh kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, dan juga orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Nah, mungkin dalam membuat program biasanya ada tantangan atau tantangan yang kita hadapi ya. Nah, ini saya coba mengira-ngira seperti itu tantangan yang akan terjadi. Mungkin yang pertama itu kan karena kegiatan kita sebagai guru itu kan terlalu banyak kegiatan, jadi mungkin karena kesibukan mengajar, guru yang terlibat itu mungkin tidak maksimal dalam menjalankan program. Kemudian karena sekarang musim hujan, nah itu mengakibatkan pelaksanaan senam yang seharusnya kita bisa laksanakan di luar sekolah itu agak bisa tertunda karena pas hujan turun. Kemudian sebagian peserta didik tidak mampu membawa bekal dengan komponen gizi seimbang, karena kan kita dari ekonomi yang berbeda ya, heterogen. Jadi kadang ada anak yang mampu membawa bekal yang dengan gizi seimbang, ada yang biasa saja seperti itu. Nah, saya juga sudah menyiapkan beberapa solusi. Yang pertama yaitu mengatur jadwal pelaksanaan program agar tidak mengganggu jam mengajar guru yang terlibat. Jadi besok untuk program pelaksanaan program ini kita kira-kira mau kapan yang waktunya sedang tidak sibuk seperti itu. Kemudian untuk mengatur menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, mungkin kita bisa mengatur ulang jadwal pelaksanaan program. Misalnya kita hari Senin, ternyata hari Senin hujan deras seperti itu, mungkin kita bisa alokasikan pindah tempat, pindah lokasi, atau bisa mengatur jadwal pelaksanaan seperti itu. Kemudian untuk peserta didik yang tidak mampu membawa bekal, mungkin dari sekolah dapat menyediakan paket sarapan bergizi seperti itu dengan menggunakan BOP kinerja atau BOP reguler seperti itu teman-teman. Kira-kira bagaimana dengan program yang sudah saya rancang seperti ini? Atau mungkin ada pertanyaan dulu? Mana? Bunita? Pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan ya, saya mau menanyakan pembelajaran PJOK yang di SCL itu apa ya? Tadi kan tidak SCL, pembelajaran PJOK SCL. Oh itu ya, pembelajaran PJOK SCL itu. SCL itu Student Centered Learning, jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita lebih fokus kepada anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak yang lebih berperan aktif, mandiri, dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya seperti itu, Bunita. Jadi nanti semuanya fokusnya ke anak-anak. Iya, seperti itu. Semua ikut. Iya. Ya. Terus semuanya ikut.
semuanya mengikuti kegiatan dari peserta didik, guru dan juga dari semua warga sekolah. Oh ya, Bu Ami gimana? Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yani tadi, yaitu mengenai kapasitas kelas dan sekolah, ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang modal sosial. Di dalam modal sosial itu apa yang dimaksud dan siapa saja yang terkait di dalamnya, atau unsur apa saja yang terkait di dalamnya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, yang dari kapasitas kelas dan sekolah ya, modal sosial itu nanti kita bisa melibatkan lingkungan sosial, jadi kita bisa melibatkan orang tua murid seperti itu kan tadi sudah kita jabarkan ya, akan mengajak wali murid, kita juga bisa mengajak komite dan yayasan seperti itu Bu Ami, jadi semuanya berperan seperti itu. Peran serta semua lingkungan sekolah ya. Iya. Terima kasih. Mungkin ada Bu Lydia mungkin? Saya sedikit akan tanyakan tentang kegiatannya. Tadi kan kegiatan senam, Santabe dan setali. Itu untuk kegiatannya kan senam. Ini kenapa kegiatannya itu harus senam? Kok tidak ya diberikan misalnya jalan-jalan atau kegiatan misalnya permainan anak. Nah, karena saya kan memikirkan karena kan yang paling istilahnya yang paling ringan seperti itu kegiatan itu senam itu kan kegiatan yang mencakup semuanya. Jadi kegiatan senam itu kan bisa mengembangkan komponen fisik anak, jadi seperti bisa membangun kekuatan tubuh, bisa melatih keterampilan motorik, serta berkoordinasi, serta melatih koordinasi dan keseimbangan. Jadi kalau misalnya kemarin saya sempat berpikir mau jalan-jalan, tapi kan kalau jalan-jalan saja kan sepertinya kurang gerakannya seperti itu kurang, karena kan untuk kebugaran anak seperti itu. Kalau senam kan bisa mencakup semuanya seperti itu Bu Lydia. Terima kasih, karena kalau senam bisa semuanya bergerak dari ujung kaki sampai ujung. Kira-kira untuk program yang saya buat ini gimana teman-teman? Kira-kira apakah teman-teman setuju kita melaksanakan programnya? Sangat setuju. Tapi Fasilitasi gitu. Ya, terima kasih ya teman-teman. Karena kemarin kan saya rencanakan untuk pertengahan November. Mungkin nanti bisa kita sesuaikan lagi ya jadwalnya. Kita bisa melihat dengan jadwal yang sudah dibuat di sekolah sudah bisa masuk atau belum, maksudnya untuk pelaksanaan bulannya seperti itu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya, bisa untuk memaparkan program yang saya buat. Saya akhiri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.